Welcome back to our podcast SPK Talk with me Latanza And I'm Caca. We are your host today. Nah teman-teman, kalau di podcast sebelumnya kita bareng sama Bule, kali ini ada yang beda nih dari biasanya. Let's welcome Pak Bagus. Halo, assalamualaikum teman-teman khalayak semuanya ya. Tos dulu deh. Iya, luar biasa sekali nih ya. Saya diberikan kesempatan untuk bisa dihadir ya di podcastnya SMP Negeri 3 Pati yang sangat luar biasa ini. Ya. Baik, jadi hari ini kita bakal ditemenin sama Pak Bagus untuk membahas seputar nilai-nilai anti korupsi yang ada di sekolah. Oke, sebelum kita mulai ada jargon dan pantun spesial nih. Boleh, silakan yuk. Mungkin dari slogan dulu kan? Oke, boleh. Oke, jadi saat saya bilang SMP Negeri 3 Pati, bisa dijawab Jaya sepanjang masa. Oke? Oke, mantap. Yuk. SMP Negeri 3 Pati, Jaya sepanjang masa. Yes. Oke, next pantun kali ya. Siap. Bisa dibantu Cakepnya ya. Oke. Boleh, kita coba nih ya. Jalan-jalan dari Semarang. Cakep. Ke Bandung tanpa duri. Cakep. Tak kenal maka tak sayang. Jadi silakan Pak Bagus untuk memperkenalkan diri. Iya, terima kasih semuanya. Ya, perkenalkan adik-adik ya, ini yang sangat luar biasa sekali. Nama saya Bagus Eka Riyadi. Ya, saya sekarang bertugas di Inspektorat Daerah Kabupaten Pati, ya, yang merupakan putra asli daerah Pati ya. Mari kita bangun sama-sama untuk jadi lebih baik lagi. Siap. Biasa. Oke, jadi Pak Bagus, inti bahasan kita hari ini adalah seputar nilai-nilai anti korupsi. Oke, yang ada agak di berat nih ya kayaknya ya. Iya, Kita pagi-pagi gini udah bahas korupsi ya, luar biasa memang adik-adik ini. Oke, gimana dek? Ada yang bisa kita bantu nggak? Nanti kita sifatnya sharing aja. Oke. Siap. Nah Pak, kita nih sering dengar kata korupsi. Sebenarnya korupsi sendiri tuh apa sih Pak? Nah ya, korupsi itu sebenarnya simpel deh ya. Korupsi itu kan berasal dari bahasa Latin ya deh ya, corruptio ya, yang artinya itu busuk ya, rusak ya, merugikan ya. Yang dari akar katanya sendiri itu kan sudah sifatnya merusak gitu ya. Iya. Nah, makanya jangan sampailah nanti kita deket-deket yang namanya korupsi. Secara aturan juga ya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 ya, korupsi adalah tindakan ya seseorang ya, kelompok ya, atau corporate ya, yang sifatnya merugikan keuangan negara. Digarisbawahi ya, kalau sifatnya dia harus mengandung unsur merugikan keuangan negara. Secara garis besar sih seperti itu deh. Karena kan kita sering salah mengartikannya. Nanti kita akan bahas kulik lebih dalam lagi ya terkait kalau adik-adik tanyanya tindak pidana korupsi itu harus ada unsur tindak pidana ya yang merugikan keuangan negara. Poin ininya di situ. Ya. Kira-kira ada nggak Pak contoh kebiasaan sehari-hari yang sebenarnya tuh kita tuh lagi korupsi tapi tuh tanpa sadar dilakukan? Ya, kalau tindak pidana kita perlu garis bawahi dulu ya. Kita harus bisa membedakan antara tindak pidana korupsi ya dengan sikap yang menjerumus ya atau merusuk kepada perilaku korupsi. Ya. Contohnya kalau kita sikap kita ya, mungkin adik-adik secara gampangnya kan sebagai seorang pelajar nih. Iya. Yang mungkin secara tidak sadar kita sudah melakukan perilaku yang menjerumus ke arah korupsi. Contohnya sederhana. Satu ya, misalkan memalsu tanda tangan orang tua, itu juga salah satu sikap ya atau perilaku menjerumus ke arah korupsi. Yang kedua nih, misalkan nih adik-adik sebagai bendahara kelas ya, kan ada tuh biasanya iuran kelas, ada nggak? Iya ada. Digunakan untuk kepentingan pribadi, itu sangat dilarang, nggak boleh itu ya, karena kan sifatnya kan itu untuk kebersamaan ya. Terus satu lagi itu deh mencontek, menconteknya yang parah banget menurut saya. Contohnya misalkan pekerjaan temennya disama persiskan apa ya, bahasa orang Jawa itu kan pek-pek gitu ya. Iya. Nah itu juga nggak boleh ya, apalagi sudah diganti namanya dan itu diaku-aku sebagai karya kita, itu juga sangat dilarang. Simpel-simpelnya itu. Terus misalkan nih datang terlambat ya, tapi minta tolong temennya untuk ngabsenin, itu juga nggak boleh. Simpel-simpel, tapi itu sifatnya itu ya dek ya, perilaku yang mengarah ke
korupsi, bukan tindak pidana korupsi. Kurang lebih seperti itu. Oh ternyata gitu ya Kak. Kita sama Iya. loh. Beda, konsepnya berbeda. Oke. Aku juga baru tahu kalau ternyata ATP atau amati tiru plek ketiplek itu Iya. termasuk korupsi. Iya. Perilaku ya, perilaku. Oh, perilaku Arah ke korupsi ya. Plagiatis ya. Iya. Nah, di situ poinnya adalah di situ plagiat gitu. Oke, jadi apakah tadi kan Pak Bagus bilang kalau terlambat itu termasuk juga korupsi, perilaku korupsi. Itu kenapa bisa dikatakan seperti itu, Pak? Ya, karena kan gini deh, banyak ya deh, banyak aspek ya deh yang terkait kita bisa menunjang perilaku menjerumus ke arah korupsi. Seperti tadi kita tidak jujur ya, datang terlambat kan, terus kita menggunakan uang kas kelas untuk kepentingan sendiri ya, plagiat tugas temen ya, terus istilahnya apa ya dek, membantu misalkan nih temen ada nggak masuk sekolah, bilang sama kalian, tolong dong bilang sakit dan kalian mendukung. Itu salah satu indikasi juga nggak boleh dilakukan karena kan adik-adik itu kan penerus bangsa ya dek. 20-30 tahun yang akan datang kalian adalah yang mengisi poin-poin strategis di Indonesia secara luas ya dek ya. Secara konsepnya di Kabupaten Pati lah lingkup sederhananya. 20-30 tahun ke depan kalian akan menjadi seorang aparatur negara ya, penyelenggara negara. Gimana kalau kalian menganggap itu hal yang wajar ya, konteksnya wajar, itu akan menjadi sebuah kebiasaan yang buruk ya, yang itu harus dicegah dari usia sekarang SMP ya. Usia berapa sih dek kalian? Sekarang kita 15 tahun. Iya. 15 tahun ya. Itulah tugas saya ke sini, memberikan sosialisasi kepada adik-adik untuk memberikan pemahaman. Ya, bedanya tindak pidana korupsi dengan sikap-sikap yang menjerumus ke arah korupsi itu seperti apa. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau datang terlambat itu penunjang ya, kalau kita mau berbuat korupsi itu salah satu unsurnya di situ, tapi belum ada unsur pidananya. Karena kan belum pernah dengar kan namanya orang dipenjara gara-gara telat masuk sekolah, belum kan? Tapi kalau kita mendalami contoh Kak Bagus pribadi ya sebagai ASN, itu memang diatur dalam undang-undang ASN. Kalau kita terlambat itu kan salah satu pelanggaran disiplin ya, dan itu memang dilarang. Gitu. Lebih ke situ aja sih. Tapi kalau untuk tidak pidana korupsinya tidak, gitu. Seperti itu. Nextnya seperti apa? Ada yang tanyakan lagi yuk. Kulik pokoknya. Oh iya Pak, sifat jujur itu kan sangat penting buat siswa SMP seperti kita. Selain sifat jujur tuh sifat apa lagi nih yang penting supaya kita terhindar dari perilaku korupsi nih Pak? Ya, sesuai dengan arahan KPK ya deh ya, Komisi Pemberantasan Korupsi ada 9 nilai anti korupsi. Yang pertama tadi bisa disiplin ya, yang kedua tanggung jawab ya. Terus adik-adik harus bisa mandiri. Kalau berangkat sekolah, kalau bisa aman, gak usah diantar, berangkat sendiri ya. Yang keempat kerja keras ya, terus sederhana ya, secukupnya aja ya. Berani mengungkapkan kebenaran ya, berani mengungkap kalau memang itu salah kita bilang salah, kalau memang itu benar kita bilang benar ya. Terus kita juga peduli ya, berempati ya. Kalau ada teman-temannya nih, misalkan nih ketua kelas, contoh buruk gak boleh ditiru ya. Misalkan ketua kelas mau pakai uang untuk kepentingan kelompok aja nih, mengurus keras, itu nggak boleh tuh. Dan kalian tahu itu salah, tapi kalian membiarkan. Nah itu juga nggak boleh. Ya, yang terakhir harus adil ya. Memang susah sih kita sebagai manusia harus adil gitu ya. Tapi kita harus berupaya untuk setidaknya kita tetap harus adil. Gitu. Oke, jadi semisal nih Pak, kita itu lihat ada teman kita tuh yang mereka mungkin nggak sadar kalau mereka itu lagi melakukan perilaku yang koruptif. Sebagai teman itu apa tindakan terbaik yang bisa kita lakukan? Oke, karena itu sifatnya sensitif ya. Nah, mending yang pertama yang kita bisa lakukan ya, karena di Indonesia itu kan kita terbiasa untuk nggak berani ngomong. Betul. Kan, sungkan, pekewoh gitu kan. Gitu. Saran dari saya sih yang pertama, coba ajak ngobrol 4 mata, kasih pengertian bahwa itu salah loh, itu nggak benar ya. Tapi kita nggak boleh mempublis ke depan umum ya, itu kan nggak boleh itu ya, kita mempermalukan teman nggak boleh ya. Kita tetap ajak persuasif dulu, 4 mata kita ngobrol ya, kita kasih pengertian, itu nggak boleh ya, nggak boleh dilakukan. Jadi
kalau bisa jangan diterusin deh gitu kan. Kita sebagai teman kan sebagai support system harus lebih aktif lah ya gitu. Yang kedua, kalau masih kita ajak ngomong masih tetap dilakukan, yang langkah selanjutnya adalah kita lapor, contohnya kalau di sekolah ke Bapak Ibu guru. Ya, kita laporkan kondisinya yang sebenar-benarnya seperti apa. Gitu. Karena itu kan sudah bukan kewenangan kita ya, Dek ya. Kalau kita sudah ngasih tahu ke teman, ternyata masih dilakukan, ya kita laporkan ke pengawas. Pengawas di sekolah kan berarti Bapak Ibu guru selaku Dewan Pembina ya. Iya. Kita laporkan, kita sesuaikan dengan kondisi yang ada seperti apa. Itu nanti tinggal pembinaan dari sekolah bagaimana, seperti itu. Kalau di lingkup Pemda itu kan luas ya Dek ya, itu tugasnya instansi kakak nih selaku inspektorat ya, selaku pengawas ya, pendamping ya, untuk meminimalkan resiko fraud apa? Kecurangan yang ada di Kabupaten Pati, seperti itu. Oke, jadi kira-kira ada nggak nih Pak perilaku yang bisa dilakukan oleh pihak sekolah atau guru buat mendukung murid-muridnya untuk tumbuh menjadi pribadi yang jujur? Oke, sebenarnya banyak deh. Tadi saya sempat kaget dan amazing ya, istilahnya dengan kegiatan yang ada di SMP Negeri 3 Pati. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan. Tadi Kak Bagus lihat tadi ya ada poster-poster ya yang diimplementasikan di mata pelajaran kalau nggak salah TIK ya. Iya. Itu sangat poin-poin yang sangat luar biasa sih yang diupayakan ya oleh Bapak Ibu guru adik-adik ya, khususnya untuk menanamkan sifat integritas sejak dini ya. Seperti kalian diajari untuk bagaimana sih batasan kita terkait risiko kecurangan, anti korupsi seperti apa yang ada di lingkungan sekolah, ya tahap sosialisasi ya. Mungkin kedepannya yang bisa dilakukan oleh pihak sekolah seperti satu mengadakan kami kejujuran, setuju nggak? Setuju banget. Itu kan luar biasa ya kalian diajari untuk kalau kita makan satu ya harus bayar satu, gitu kan? Kalau makan dua ya harus bayar dua. Itu contoh-contoh simpel sih yang kita bisa terapkan di lingkungan sekolah. Iya. Oke, sebagai penutup nih Pak, mungkin Pak Bagus ada pesan untuk masyarakat atau untuk siswa khususnya SMP Negeri 3 Pati ini? Oke, kalau pesan sih pasti banyak yang lebih luar biasa ya di luar sana ya. Cuma kita itu sebagai manusia harus bisa bermanfaat bagi orang banyak. Ya, ilmu yang kita dapat harus bisa bermanfaat bagi halayak umum ya. Pesannya simpel aja ya Dek ya. Karena seperti tadi Kak Bagus sempat bilang ya, kalian adalah penerus bangsa ya, kalian harus bisa memfilter dengan dinamika teknologi yang ada ya, dengan berbagai kemudahan akses digital yang mendukung, manfaatkan ya, pelajari ya, manfaatkan contoh supaya kita jadi aparat pemerintah yang baik ke depannya itu seperti apa ya. Bila kita menjadi seorang siswa, baiknya bagaimana, sifat jujurnya kita mulai dari mana, sikap beraninya kita mulai dari mana, tanggung jawabnya kita mulai dari mana, mandirinya kita mulai dari mana. Itu kan adik-adik sendiri yang tahu, karena kan itu terkait pribadi masing-masing individu ya. Jadi tetap berusaha, belajar, dan selalu menanamkan sifat kejujuran ya. Jujur itu luar biasa, penting banget ya. Dan bagi teman-teman nih di luar sana ya, teman-teman masyarakat di Kabupaten Pati ya, pesannya laksanakan tugas dengan sebaik-baiknya ya. Istilahnya kita mengabdi untuk negara dan bangsa ini ya dia, khususnya di Kabupaten Pati, agar bisa menjadi lebih baik. Dengan sikap apa tadi nih? Tidak pada korupsi. Tepuk tangan dong dari semua. Jadi teman-teman semuanya, yuk kita tolak korupsi dan jadilah siswa yang berprestasi. Terima kasih Pak Bagus untuk waktu dan ilmunya. Oke ya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Oke, tak lupa terima kasih juga kepada teman-teman semua yang sudah menemani kita sampai akhir video ini. Nah, mungkin sekali lagi Pak jargon. Boleh? Yuk kita ulang yuk. SMP Negeri 3 Pati tidak pada korupsi. Alhamdulillah. That's all we can deliver. Thank you and have a nice day. Alhamdulillah.